Halo guys, perkenalkan aku Aura. Kembali lagi bersama Inside Out, belajar ruang arsitektur luar dan dalam. Nah guys, pernah nggak kalian bayangin saat bangun pagi, bukannya disambut matahari atau burung berkicau, tapi malah bau busuk yang menyengat dari TPS? Bau yang bukan sekadar lewat, tapi tinggal menyatu dengan rumah kalian, pakaian, bahkan aktivitas kalian. Inilah realita di Bojongnangka, di mana TPS yang seharusnya diasingkan justru berada di tengah-tengah permukiman warga. Nah, sebelumnya kalian tahu kan TPS itu apa? Yap, tempat pembuangan sementara. Harusnya ini cuma tempat transit sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tapi di sini, di Bojongnangka, TPS malah berubah jadi ruang semi permanen yang menyatu langsung dengan kehidupan warga. Aku bisa jamin sih, siapapun yang lewat sini pasti bakal refleks nahan nafas supaya nggak nyium bau sampah ini. Tapi gimana ya rasanya kalau bau ini bukan cuma sesekali lewat, tapi jadi bagian dari hidup kalian setiap hari? Yuk kita dengar langsung dari warga sekitar. Permisi kak, Iya. kakaknya tinggal di sini ya? Iya. Maaf, ganggu waktunya nih. Iya, Kak. Aku mau tanya-tanya nih sedikit. Ah. Kakaknya selama tinggal di sini tuh ada kesan-pesan nggak sih dengan TPS yang ada di belakang ini? Pesan-pesannya yang pertama sih kesannya pasti bau ya. Karena ada ke TPS tempat pembuangan sampah di Bonang nih bau. Terus rumah aku juga kayak ngerasa kebauan gitu. Terus pesannya mungkin minta dialokasiin aja tempatnya biar nggak keganggu juga. Terus sekali. Selama tinggal di sini suka malu gitu nggak sih kak kalau misalkan punya rumah di sini? Malu sih, ya agak malu sih sebenarnya. Karena kalau misalkan aku ngajak temen, kayak temen aku ngerasa kebawaan juga kadang. Tapi nggak selalu merasa kebawaan sih. Paling kalau lagi hujan aja ngerasa lembab. Terus baunya kemana-mana, bau sampahnya. Oh, oke deh kak, makasih ya buat waktunya. Wah, jadi begitu guys pandangan masyarakat terhadap TPS ini. Jadi nggak cuma menghukum tubuh dengan bau menyengat, keberadaan TPS ini secara nggak langsung juga menghadirkan rasa malu bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan fakta menariknya lagi, di sekitar TPS ini tuh bukan cuma ada perumahan warga aja loh, tapi di depan TPS ini bahkan ada pedagang-pedagang yang tetap bertahan berjualan makanan meskipun mereka harus berdamai dengan aroma sampah setiap harinya. Ada juga remaja-remaja orang-orang yang nongkrong tepat di belakang TPS ini, kayak bayangin aja deh ruang publik yang mereka punya itu justru beraroma sampah. Sementara kota-kota besar seperti Gading Serpong, BSD itu ditata rapi, punya taman, trotoar bersih, udara segar. Tapi perkampungan seperti Bojongnangka justru dibiarkan tertinggal. Seolah-olah ruang yang manusiawi itu hanya untuk mereka yang mampu-mampu aja. Nah, kita ini harus sadar bahwa arsitektur dan tata kota itu bukan soal estetika aja ya, tapi juga soal keberpihakan. Dan keberpihakan itu sederhana, memberikan hak untuk menghirup udara bersih. Jadi, tempat pembuangan sampah di Bojongnangka ini memang sebaiknya direlokasi aja ya, karena keberadaannya itu jelas berdampak langsung bagi kesehatan, kenyamanan, dan juga martabat warga di sekitar sini. Nah, dalam arsitektur, aroma itu juga bukan hal sepele guys. Cuman sayangnya aspek ini sering sekali dilupakan. Jadi desain-desain arsitektur itu sering sekali fokus cuma pada bentuk dan tampilan visual, padahal hal sederhana seperti bau itu juga mempengaruhi kualitas hidup. Kita selalu mikir arsitek itu cuma merancang hal-hal yang keren-keren aja kayak mall, hotel, villa, dan sebagainya. Padahal desain TPS itu juga salah satu pekerjaan dari arsitektur. Nah, desain TPS yang baik itu seharusnya satu, bisa tertutup rapat agar bau tidak menyebar dan mengundang hama. Kedua, memiliki sistem ventilasi dan filtrasi udara untuk mencegah penyebaran gas beracun. Tiga, ada zona buffer, jadi ada jarak aman dari permukiman warga. Keempat, ada drainase tertutup, agar air lindi ini tidak mencemari tanah dan air. Kelima, ada pengelompokan sampah yang jelas, jadi antara organik, non-organik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu jelas pengelompokannya. Lalu yang terakhir itu ada akses kendaraan yang teratur supaya tidak mengganggu aktivitas warga. Jadi sebagai arsitek, kita harus peka terhadap lingkungan guys. Kita harus menjadi arsitek yang bisa membangun ruang yang setara untuk seluruh penggunanya, bukan untuk pengguna tertentu aja. Jadi untuk mewujudkan itu bukan lagi soal ketidakterjangkauan teknologi atau sebagainya, tapi soal kemauan dan keberpihakan aja, agar ruang sekecil apapun itu tetap layak untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Aku Aura, sampai jumpa di sesi Inside Out selanjutnya. Bye-bye!